apabila salah satu saudara kita memutuskan silaturahim dengan kita, kita sudah berusaha menyambung tapi diblokir. Sampai sejauh mana kita harus terus berusaha, Ustaz? Apakah sampai dia ridha? Barakallah. Jangan berhenti, terus antum berusaha berbuat baik sama dia. Paling tidak tadi mendoakan kebaikan buat dia. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah boleh menjaga jarak dari lingkungan kerja yang muslim tapi masih berpaham sekuler? Bahkan ana hampir abai dengan mereka untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jazakallah khair. Jamaah, ketika antum berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung antum untuk jadi baik, maka tugas antum menciptakan, menghadirkan lingkungan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian di kota Mekah pada saat semuanya musyrikin. Ka'bah di situ ada 360 berhala. Tapi pelan-pelan beliau dengan ikhlas menyampaikan amanah ini. Antum dapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi ketika antum lingkungannya tidak mendukung, jadilah antum orang yang berakhlak mulia di sana. Tunjukkan bahwa muslim itu menghormati yang besar, menyayangi yang kecil. Tunjukkan, berikan hak-hak mereka tadi. Ketika ada yang sakit, antum datang membesuk dia di saat yang lainnya tidak membesuk. Ketika umpamanya dia ngundang antum, antum berusaha untuk datang. Ketika dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah. Jadi berusaha antum untuk baik sama dia. Antum punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka hadiah, traktir mereka. Padahal mereka nggak suka sama antum, tapi antum bikin mereka suka sama antum. Jadi seorang muslim tadi harus berusaha, jangan menyerah dengan lingkungan. Tapi kalau suatu saat lingkungannya memang tidak mendukung, bahkan membuat dia terjebak dalam kemaksiatan, lain lagi ceritanya. Harus hijrah, harus meninggalkan tempat itu. Karena iman dan hidayah lebih mahal daripada pekerjaan antum. Itu kalau memang sudah antum terjebak dalam dosa-dosa bersama mereka. Ustadz jazakallah khair, telah mau baca. Anda nggak kepingin baca sebenarnya, cuma dia sudah ngomong kayak gitu cuma. Ustadz, salahkah? Anda minum dulu jamaah ya. Bismillah. Ustadz, salahkah? Hinakah aku ketika ingin dipoligami? Karena suami saya terlanjur selingkuh. Saya sayang dengan suami saya. Ustadz, saya dicerai. Katanya saya terlalu alim. Visi misi sudah tidak sejalan. Katanya saya sering ajak kajian. Saya mendapati dia dan wanitanya di pesan WA minum khamr di tempat karaoke. Setelah beberapa bulan dia minta rujuk. Dia mengajak dan menyesali. Posisi saya sendiri di Jawa tidak punya saudara. Saya iakan. Setelah itu ternyata wanita itu hamil. Akhirnya saya dipoligami. Karena saya tidak mau menyakiti wanita. Saya lupakan semua yang pernah berkhianat. Saya diusir. Dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Tunggu. Kok jadi nggak paham mana jemaah? Yang ngusir siapa? Suaminya. Saya diusir dan saya dikatakan gila. Anak saya tidak dipedulikan. Pernah anak nangis tapi disuruh bunuh. Mungkin karena emosi. Ustadz, akhirnya kami poligami. Loh, ya apa sih? Ini
udah poligami. Akhirnya kami poligami. Setelah 3-4 hari saya mendapati chatnya bahwa dia capek, pura-pura terus. Ternyata dia pura-pura, Ustaz. Faham antum jemaah? Hah? Saya mendapat chatnya. Sebelum anda lanjutkan baca ini, emak-emak ya, jangan suka buka HP-nya suami. Emak, kalau HP dan sempat bilang Abi main game pakai uang. Salahkah saya saat itu membiarkan poligami? Saat ini saya merasa hina banget Ustaz, karena berasa dicampakkan terus menerus. Jamaah rahimakumullah, seorang yang terjebak dalam perzinaan, perselingkuhan tadi, solusinya bukan poligami. Apa solusinya? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berpikir dengan dia menikahi selingkuhannya, kemudian dia terhenti dari dosa, kalau dia nggak tobat, tetap dosanya. Dosa zinanya itu belum diampuni. Kadangkala ada anak-anak nih pacaran sampai berzina kemudian menikah, dan menikahnya resmi, dapat buku nikah, dia mengira sudah selesai dosa-dosa dia. Nggak selesai loh. Dosa-dosa besar itu harus dengan bertaubat. Dan seorang wanita tadi, kalau dia mendapatkan suami yang jauh dari ketaatan kepada Allah, kemudian dia berzina, kemudian dia minum khamar, dia ini nggak perlu maafnya istri. Yang dia perlukan adalah maafnya Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Nabi tidak bertanya dengan siapa engkau berzina, nggak ada. Ini dosanya dia, suaminya yang berzina dosa, tapi yang ngaku nih perempuan, ya perempuan ini yang dihukum. Maka hendaklah, kalau dikatakan tadi perempuan ini membiarkan suaminya poligami, seharusnya yang dia lakukan bagaimana mengajak suaminya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan poligami. Kemudian katakan, bang, kalau engkau bertobat kepada Allah, lalu engkau memang butuh istri selain aku, silahkan kau nikah dengan wanita baik-baik. Ini istri baru baik. Tapi kalau dibiarkan tuh nikah dengan perempuan yang memang tidak baik, teman berzinanya dia, akhirnya dampaknya kepada rumah tangganya kacau. Maka nasihat ana buat perempuan ini, ya bertobatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan engkau dengan suamimu, ingat yang putus itu hanya hubungan suami istri, hubungan anak sama bapaknya tetap, hubungan anak sama ibunya tetap. Jangan tumbuhkan kebencian di diri anak, sampaikan kepada anak-anaknya, itu bagaimanapun tetap bapakmu, kalian harus berbakti. Tapi tadi kalau ternyata di tempat bapaknya anak-anak jadi tambah rusak, ya kita batasin. Kita batasin, udah ke rumah bapak, ketemu sebentar, kemudian pulang. Yang penting dia tetap tahu sama orang tuanya, dan bapaknya juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya jamaah, di antara fitnah terbesar laki-laki adalah wanita. Agar istri kita selalu cantik di depan kita, maka tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, mereka menahan, menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Dengan menundukkan pandangan, insya Allah kemaluan kita akan terjaga. Tapi kalau enggak, ya kesempatan untuk berzina di masa sekarang jauh lebih mudah daripada masa lalu. Sarana untuk berzina itu mudah sekarang dengan adanya handphone ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prasetyo di Rumah Sakit Perwates. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hukum tadi disampaikan pinjol dan
judi online. Yang saya tanyakan mungkin dengan arisan. Arisan. Iya. Bagaimana hukum arisan itu sendiri? Masya Allah. Iya. Arisan itu sebenarnya utang piutang. Utang piutang. Artinya kita yang dapat duluan akan utang sampai mari. Karena tiap bulan dia harus bayar. Yang dapat terakhir ngutangin kabeh. Jadi kalau dapat terakhir itu semua harus terima kasih sama dia. Makasih ya wis diutangi aku. Karena dia nunggu terakhir, seakan-akan dia nabung. Maka dalam sistem ini tidak boleh ada keuntungan. Jadi jual beli dengan utang piutang itu asasnya berbeda. Asas jual beli itu mencari keuntungan. Asas utang piutang itu membantu dan menolong. Makanya nggak boleh kita cari keuntungan. Kalau kita ngutangin saudara kita 1 juta, ya sudah kembalikan 1 juta. Kita akan dapat pahala di sisi Allah. Akan berkah harta kita. Sebagian orang utang piutang cari keuntungan tadi. Apabila arisannya tidak ada keuntungan, maksudnya dia setor gitu, ya itu yang akan dia dapatkan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ada keuntungan, nggak boleh. Baik, berkaitan dengan arisan ini, ada jual arisan. Iya, bisa arisan dijual. Ya apa itu ditul? Dia barang bukan. Kok bisa dijual? Akhirnya kan nanti ada unsur riba. Ada mamanya saya sudah oleh ini piro, oleh ini 1 juta, wis cak dol 5 juta. Berarti kan dia uang dijual uang. Ada keuntungan 4 juta, nggak boleh yang seperti itu. Jadi ingat, semua utang piutang yang ada manfaatnya, ada keuntungannya, itu termasuk riba. Contoh, ada bapak siapa namanya tadi? Pak Pras. Ana pinjem duit 1.000. Ya Ustaz, fadhol Ustaz. Tapi anterno aku Ustaz ya. Nak Tawangalun. Itu riba itu. Karena ada keuntungan, tidak diselangi, tidak dianterno. Seharusnya kan ke sana kan bayar duit dia ini. Enggak dia. Dia tidak bayar, dia cak utangi tapi anterno aku. Nah, itu riba. Makanya kenapa banyak harta kita nggak berkah? Kadangkala kita itu nggak belajar gitu loh. Kita mau cari keuntungan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, mic ada di siapa? Nah, Anda baca dulu ya, mic-nya silahkan. Ini ada pertanyaan, Anda bacakan. Ustadz, bagaimana memantapkan hati jika takdir Allah yang dirasa tidak mengenakan adalah bentuk yang terbaik dari Yang Maha Kuasa? Apakah ujian yang saya alami adalah bentuk rasa sayang atau hukuman dari Allah SWT? Jamaah rahimakumullah, salah satu rukun iman, bahkan rukun yang ke-6 adalah beriman dengan takdir baik dan buruk. Sejatinya nggak ada yang buruk buat Allah SWT. Buat kita mungkin buruk. Tatkala kita ditimpa sebuah musibah yang tidak mengenakan, kita memang harus yakin ini dari Allah, dan kita tidak bisa merubah kalau sudah terjadi. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, ucapan ini bukan hanya untuk kematian. Ucapan ini untuk semua musibah. Sandalnya hilang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. HP-nya hilang, atau terjadi kebakaran, apa saja musibah, katakan innalillah, yang artinya kami adalah milik Allah. Jadi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa inna ilaihi raji'un, dan dunia akan kita tinggalkan, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang yang yakin Allah itu lebih sayang sama dia daripada orang tuanya, seorang yang yakin bahwa Allah lebih sayang sama dia daripada anak-anaknya, rumah sakit ini tempatnya takdir yang tidak mengenakan. Kita lihat ya, ada dokter kalau ketemu anak, Ustaz insya Allah ketemu lagi ya, anak ngomong jangan sampai dong.
Cok sampai. Soalnya ketemu dokter loro berarti. Kalau ketemu di luar itu masih enak, tapi kalau ketemu di rumah sakit berarti loro. Rata-rata orang itu sakit. Maka orang yang mendapatkan takdir yang buruk, lihatlah kepada orang lain, bukan hanya engkau yang takdirnya buruk. Orang-orang juga sama. Dan takdir itu hadir untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau bertanya, ini ujian, apa azab, apa hukuman? Boleh jadi dua-duanya. Boleh jadi engkau punya dosa, dikasih bala sama Allah, kemudian dosa dihapuskan ketika engkau sabar, lalu diangkat derajatnya. Dan hidup ini hanya gulungan ujian. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang ujian lainnya, dari satu ruang operasi ke ruang operasi lainnya. Ketika seorang menjadi jomblo, ujian enggak? Dia kepingin nikah kan, ya Allah, koyo elek kawin ini kok enak. Kawin, kira-kira dapat ujian enggak? Diuji lagi, ya Allah, kok koyo ngene bojoku, ya Allah. Dia mikir, aduh, insya Allah kalau jadi janda lebih enak. Pisah jadi rondo. Diuji enggak? Diuji meneng gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya kita keluar dari ruang ujian, nggak ada. Orang nggak punya anak datang ke dokter, usaha kepingin punya anak, ya Allah anak sedang diuji, ya Allah. Ustaz, kenapa anak belum punya anak sudah 10 tahun? Dikasih anak sama Allah, selesai ujiannya, londa diuji bi anaknya. Ya Allah, anaknya kok meler kok ini Ustaz ya. Kepingin cak lebokno meneng anaknya. Artinya ujian itu nggak pernah berhenti, jamaah. Jadi kita, ya sudah, kita ketika kena musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian lihatlah kepada yang musibahnya lebih berat, sehingga kita akan merasa ringan musibah kita. Baik, barakallahu fikum. Silakan pertanyaan. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari jemaah akhwat. Bagaimana cara sholat tobat itu, dan apakah boleh ayat yang digunakan dalam sholat tobat itu surat-surat pendek yang dihafal saja, dan jam berapa sholat tobat itu dilakukan dan berapa rakaat? Nah, jamaah rahimakumullah, hukum asalnya ketika kita berbuat dosa adalah melakukan pertaubatan. Syarat taubat itu ada 3+1. Siapa yang tahu? Jamaah, pernah taubat bapak-bapak? Apa masih ingin taubat? Ibu-ibu, syarat taubat itu 3+1. Sebutkan. Nah, yang pertama menyesali, yang kedua meninggalkan. Karena ada orang menyesal tapi nggak meninggalkan. Kayak orang main judi, ya Allah, astagfirullah, kalah aku, ya Allah. Tapi lanjut, no. Ada orang seperti itu. Tapi dia menyesal, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi ya. Orang itu berbuat dosa nanti akan mengulangi. Tapi ketika bertobat dia punya niatan, enggak, wis mari, ini terakhir ya Allah, aku tidak akan melakukan lagi. Kalau ternyata besok dia berbuat dosa lagi, dia tobat lagi. Ini 3 syaratnya. Jadi tidak ada sholat tobat. Sholat tobat itu untuk menyempurnakan tobat, tapi bukan syarat. Kemudian yang keempat, kalau dosa kita berkaitan sama orang lain dengan manusia, kita harus minta maaf, minta dihalalkan. Umpamanya kita punya dosa, makan di warung tidak bayar. Jamaah ingat ya, kita dulu waktu SMP ya, kadang kala makan di warung, makan 3 bayar 2. Itu dosa loh jamaah. Oh Ustaz, kan kita anak-anak dulu Ustaz. Kalau sudah balik itu tetap dicatat dosa. Dan kita akan dituntut kelak pada hari kiamat. Maka bagaimana bertobatnya? Harus minta maaf, minta dihalalkan. Kalau tahu warungnya datang, aku sering tidak bayar dek gini mbak, jaluk maaf dibayari, ikhlas no mbak ya, ono sing kurang-kurang. Ini syaratnya. Kalau enggak, nanti orang itu akan nuntut pada hari kiamat. Padahal orang itu nggak tahu kan? Orang itu nggak tahu. Kalau ternyata antum makan tapi tidak bayar. Tapi Allah tahu fulan,
Akhirnya dituntut di hari kiamat. Itu syarat tobat seperti itu. Kita pernah ngilokno saudara kita dengan kata-kata yang buruk, yang menyakitkan hati. Itu kita harus minta maaf sama dia, minta dihalalkan. Berkaitan dengan sholat tobat, sholat tobat ini bukan sholat rutinitas, tapi ketika kita berbuat dosa dan dosa itu membebani kita, udah sholat 2 rakaat, sempurnakan wudhunya, khusyukkan sholatnya. Kapan? Bebas waktunya. Kalau kita berbuat dosa sekarang, jangan nunggu zuhur, karena belum tentu kita sampai zuhur. Jadi sholat tobat itu bisa dilakukan kapan saja, asalkan bukan di waktu yang dilarang sholat. Ada 5 waktu yang kita dilarang sholat. Yang pertama, ketika terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari ada di tengah. Yang ketiga, ketika matahari terbenam. Dan yang keempat, ba'da sholat subuh. Yang kelima, ba'da sholat asar. Nggak ada sholat sunnah. Jadi selain waktu itu kita bisa sholat tobat. Umpamanya habis maghrib atau mau tengah malam, sholatnya 2 rakaat. Tapi tadi sholat 2 rakaat itu adalah sholat yang dibarengi oleh penyesalan ketika kita berbuat dosa. Jadi bukan Anda mau sholat tobat kah? Enggak. Memang kita benar-benar menyesal atas dosa kita. Adapun dosa-dosa kecil, sholat yang 5 waktu itu sudah menghapuskannya. Sholat yang 5 waktu itu menghapuskannya. Apa yang dibaca bebas. Mau baca surat-surat pendek, yang jelas seperti sholat sunnah biasa, sholat tobat itu. Barakallahu fiik, masya Allah. Kayaknya waktunya sudah habis. Terserah. Ada pertanyaan lagi? Tadi Anda lihat ada yang angkat tangan di belakang sana. Iya, di belakang sana ada yang angkat tangan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz tadi dijelaskan tentang diot, dan saya kepikiran tentang bagaimana hukumnya kalau mungkin yang kita seringkali pernah lakukan itu doorpress tentang jalan sehat, jalan santai. Kita kadang-kala diharuskan membeli sesuatu seperti tiket gitu. Terus harapannya nantinya kita akan mendapatkan hadiah. Apakah itu juga bentuk seperti judi atau bagaimana? Dan yang kedua, hukumnya juga kalau melakukan saham, pembelian saham itu bagaimana, Pak Ustaz? Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Ini dalam jamaah, dalam pertanyaannya. Berkaitan dengan doorpress. Apabila uang yang kita belikan di sana bukan untuk doorpressnya, jadi memang ada administrasi, mungkin kita akan dikasih apa? Minuman, dikasih makan. Hadiahnya itu rumah sakit yang ngasih sebenarnya. Umpamanya seperti itu. Jadi rumah sakit bikin event jalan umpamanya, nanti ada hadiahnya motor. Tapi kita suruh daftar. Daftar itu apabila uang itu bukan untuk hadiahnya nggak apa-apa. Karena ada orang yang buat event tapi untuk nyari fulus memang. Jadi apabila pendaftarnya sudah banyak, cukup buat beli motor, baru acaranya dibuka sama dia. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi uang pendaftaran itu digunakan untuk hadiahnya, untuk door prize-nya itu. Tapi kalau enggak apa-apa. Adapun saham, sebenarnya tergantung sahamnya. Saham itu ada yang halal, ada yang haram. Perusahaan itu ada perusahaan yang halal, ada perusahaan yang haram. Maka itu yang perlu diperhatikan. Para ulama menyebutkan apabila perusahaan-perusahaan yang halal dan memang kita beli saham, benar sahamnya ada, karena sebagian itu sahamnya nggak ada sebenarnya, maka semua harus dipastikan. Karena dalam agama kita hak kepemilikan itu dihargai dan halal haram itu juga harus jelas. Jangan sampai ada unsur yang tidak jelas di situ. Barakallahu fiik. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apakah batal puasa seorang yang maninya keluar dikarenakan mimpi basah? Enggak. Kalau bukan disengaja, maka puasanya tetap sah.
Bagaimana kalau berdoa mimpi basah? Nah, jemaah. Iya, pokoknya nggak ada pemaksaan dari dia. Artinya tidak dikeluarkan dengan paksa. Ingat, puasa itu menahan dari makan, minum, dan syahwat. Maka tolong jamaah, hormatin bulan Ramadan. Seorang yang membatalkan puasanya tanpa sebab dengan makan dan minum, itu kelak akan diazab pada hari kiamat. Seorang yang membatalkan puasanya dengan menghubungi istrinya yang halal, itu di dunia sudah dikasih hukuman. Hukumannya membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangin ya, 1 hari nggak puasa gantinya 2 bulan berturut-turut. Sama istrinya yang halal. Gimana kalau dia berzina di bulan Ramadan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau nggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasehati orang tua yang masih merokok agar kita tidak terkesan mengajari atau kurang ajar? Lebih-lebih ini mau memasuki bulan Ramadan, mohon arahannya Ustaz. Nah, ahibati fillah, bicara rokok ini mungkin kita akan mendengar atau telah mendengar adanya khilaf di antara para ulama tentang hukum rokok. Oh, kan ada yang memakruhkan Ustaz, ada yang mengharamkan. Jadi sebenarnya dua-duanya melarang. Yang satu larangan sampai tingkatan haram, yang kedua nggak sampai tingkatan haram. Seharusnya dua-duanya ditinggalkan. Tapi kadangkala orang tua sudah terbiasa dengan rokoknya sejak kecil, sehingga dia merasa berat untuk meninggalkan. Antum sampaikan kepada orang tua, ayah pernah nggak berdoa minta kepada Allah agar dibantu berhenti merokok? Karena innamal a'malu binniyat. Ada orang tahu dia ngerokok, saya ngerokok, anak tahu salah, dan rokok ini salah. Makanya kita lihat ada orang tua yang berbagi rokok sama anak-anaknya. Anaknya mau berangkat sekolah SD, TK, anak bismillah nak, ya nanti bismillah bapak nih, masya Allah, nanti coba waktu istirahat nggak apa-apa lah. Ada orang yang melakukan itu? Nggak ada. Tahu salah ini, enggak nak, jangan. Oh enggak, rokok ini untuk yang umur 17 tahun ke atas. Ada jemaah, mereka berpikir rokok itu untuk yang 17 atau 18 tahun ke atas. Sebenarnya enggak. Mereka tahu ini enggak benar sebenarnya. Sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Maka paling tidak antum memohon kepada orang tua, ayah ini kesempatan Ramadan ayah. Apa ayah nggak kepingin apa berhenti ngerokok ayah? Sedangkan orang-orang barat saja mereka sudah mulai mempersempit ruang gerak perokok. Bayangin nih, di pesawat itu ada yang 9 jam nggak boleh ngerokok orang, tapi ditaatin sama dia. Kena aturan. Di kereta sekarang nggak boleh ngerokok. Ketahuan ngerokok di kereta, diturunkan langsung. Ketahuan ngerokok di pesawat, tapi kalau di kereta kalau nggak salah diturunkan kan? Diturunkan di mana? Stasiun terdekat. Kalau pesawat mungkin diturunkan di awan terdekatnya, dibukakan nanti. Artinya mereka tahu rokok ini nggak baik. Mau rokok elektrik, mau rokok apa ini itu, semua sepakat itu nggak baik. Maka tinggal anak ini bagaimana? Ayah coba ayah berdoa lah ayah. Dan subhanallah di Jember ini di Sabtuan sana dibangun apa? Rumah sakit apa? Paru-paru. Apa penyebab terbanyak orang terkena penyakit paru-paru? Rokok.
Sampai di Subandi dulu ada bagian khusus untuk mereka yang terkena rokok. Akhirnya pabrik-pabrik rokok ini mengeluarkan duit untuk menyumbang ngobatin orang yang sakit. Karena dia tahu dia menjadi penyebabnya, jemaah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mengingat sebentar lagi Ramadan, kami punya masalah besar, yakni ayah dan ibu terputus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya, tidak saling mengunjungi, bahkan sekedar menghubungi, kecuali cuma satu. Kami takut amalan kami tak terhitung dan dosa besar terus mengalir meski ayah dan ibu adalah pihak yang disakiti. Adalah menghubungi lewat telepon, meski terus kita nih hidup ini sebagai bekal menuju ke akhirat. Ada orang yang sudah ditetapkan baginya derajat yang tinggi di surga. Lam yablughu bi'amil. Amalan dia nggak cukup amalan dia untuk mencapai tempat itu. Apa yang Allah lakukan sudah Allah tulis. Dia berada, amalan dia nggak cukup. Allah kasih bala buat dia. Bala itu di dirinya, di keluarga. Allah kasih bala. Jadi boleh jadi orang yang menyakitin kita kapas seputih salju. Loh, ini masalah. Sallallahu alaihi wasallam disakiti, dibunuh pamannya ketika beliau berdakwah di kota Mekah, dicaci, dimaki. Datang penduduk Mekah ke kota Madinah untuk membumi hanguskan kota Madinah ketika perang Khandaq. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Orang kalau menang itu ingin apa? Ingin melampiaskan emosinya. Iki wong ya. Kumpul tuh penduduk Mekah. Kumpul tuh, ada Abu Sufyan, ada pemuka-pemuka Quraisy yang mereka turut serta memerangi Islam dan memerangi kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu fa antum tulaqa." Kalian pergi semuanya, kalian bebas. Nggak ada yang ditawan dari mereka. Bebas kalian. Kita kalau nyimpan sakit hati yang ada penderitaan, antum yang menderita. Ada seorang guru memberikan kepada anak didiknya, murid-murid SD mungkin ya, dikasih mereka satu kresek isinya kentang. Sudah bawa, pokoknya tiap hari berangkat sekolah, pulang sekolah bawa, suruh bawa terus tuh, bawa dia berhari-hari. Ada yang busuk jemaah, ada yang sudah dibuang, ada yang masih dibawa. Ditanya, kenapa, mana kentangmu yang biasa kau bawa? Udah rusak, kata dia, busuk, nggak enak, kata dia, aku buang sudah, kata dia. Ada yang masih dibawa jemaah. Permisalannya seperti itu. Ada orang yang menyimpan sakit hati, kemudian yang menderita dia sendiri. Seharusnya dia lepas sakit hati itu. Selesai. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan nggak sama. Jelas. Kalau dikata, oh dia yang nyakiti, iya, engkau berbuat baik, dia yang nyakiti. Terus apa sikapmu? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia itu bisa berubah menjadi persahabatan, pertemanan yang hangat. Apalagi ini saudara. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh punya kerabat, aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku menyambung mereka, mereka memutuskan ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa in kunta kama qulta, kalau pernyataanmu benar, karena ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu, kalau benar yang kau katakan, maka seakan-akan engkau memberikan bara api kepada mereka, dan tetap akan ada malaikat yang melindungi dan menjaga. Maka terus ya mah, engkau kalau menyambung rahim, rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, orang itu mau memutuskan terserah. Engkau berbuat bukan karena manusia. Ketika kita berbuat dikarenakan manusia, yang ada loro hati. Manusia ini sama Tuhannya nggak bersyukur, kok sama engkau? Apa yang kau berikan sama dia? Maka kita harus paham, kita ini bergaul sama manusia yang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Dan antum juga harus tahu diri, antum punya banyak dosa. Apa hukumnya bagi wanita memakai flower corn? Apa jam? Mahkota yang biasanya dipakai waktu nikah, di saat pernikahan. Kita tahu wanita ini ketika bersama para wanita, dia bebas pakai baju apa aja, dia berhias seperti apa silahkan, selama tidak ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Anda nggak tahu apakah yang seperti itu ada unsur menyerupai mereka, atau itu ya perhiasan buat wanita seperti bandu ya. Dari dulu anak kecil pakai bandu, cuma ini bandunya dari bunga umpamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya buat teman ana yang alhamdulillah hadir di kajian. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau sudah menikah dan alhamdulillah sudah punya anak. Namun akhir-akhir ini beliau kurang komunikasi dengan istri. Mohon nasihatnya adab suami kepada istri dan adab istri kepada suami. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah, para suami, ketika istrimu punya anak, mungkin ada banyak perubahan sikap di diri dia. Dia baru pertama kali punya anak, dia capek, dia lelah. Mungkin sang suami juga ingin dilayani oleh istrinya, tapi istri kecapean. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Bagaimana engkau mengkondisikan, karena engkau pemimpin. Pemimpin itu ketika melihat anak buahnya lemah, nggak mampu ngangkat sesuatu, apakah dimarahin atau dibantu? Jamaah, dibantu. Karena dia nggak mampu, bukan nggak mau gitu loh. Tapi kalau nggak mau dikasih arahan. Maka suami ketika istrinya sudah punya anak, maka engkau lihat kesibukan istrimu, ada anaknya sekarang. Iya Ustaz, tapi suami itu bayi besar. Ini istrinya cuma sibuk dengan bayi kecilnya, kita yang besar ini nggak diurusin. Maka maklumin, sambil terus bagaimana istri diajarin. Tapi biasanya istri itu kalau dikasih tahu sama suami nggak percaya. Tutu ustadz tahu. Ya, jadi suami istri kadang-kadang nggak mau aja mas. Sampai ada punya teman dia mengatakan, tolong istri anda dikasih tahu. Anda udah kasih tahu, kasih penjelasan. Jawab dia apa? Awakmu tutu ustadz. Oh iya, siap. Ini ustadznya. Ngomong sama ustadznya gitu.
Betul, kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka seorang suami ketika memberikan nasihat kepada istrinya, duduklah yang baik sama istrinya, pijetin istrinya. Wallahi capek ya, punya anak itu capek. Suami ini capek bekerja, ya. Tapi istri itu kalau sudah punya anak kerjanya berapa jam? 24 jam. Makanya malam hari ya, kadangkala istri ini sudah tepar ya, sudah buka mulutnya, anaknya di sebelahnya nangis, tidak bangun ini jamaah karena kecapean. Apa yang dilakukan suami? Anaknya bangun, dia tidur lagi. Iya, maka buat suami yang ada apa istilahnya, orang kalau baru punya bayi itu baby apa? Baby blues, ya kayak gitu. Maka suami harus paham, dia paham dengan seperti itu, tapi juga istri harus paham juga. Ini jamaah bedanya generasi sekarang dengan generasi masa lalu. Generasi kita itu generasi strawberry, baru kena cobaan dikit langsung melempem. Generasi dulu, subhanallah, lahir anaknya langsung digendong, langsung masak. Sekarang jangan bergerak dari kasur, diam di kasur. Enggak, sebenarnya tidak apa-apa gitu jemaah. Cuma ya tetap harus jaga-jaga. Sang suami ya berusaha untuk membantu istrinya. Sekali lagi lihat kepada kelebihan dia, rasa capek dia, rasa lelah dia. Dia ngandung anak antum 9 bulan, dia melahirkan anak antum, mempertaruhkan nyawanya, dan sekarang dia harus nyusuin yang kadang-kala itu melelahkan dia jemaah. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, ada pertanyaan, satu pertanyaan kalau yang saya mau tanyakan, tapi ini ada jiron saya yang nitip barusan. Ya. Jadi yang pertama ini karena ada kaitan dengan yang pertanyaan tadi, ini dia tanya, kalau dia mendapatkan warisan misalnya 50 juta atau 100 juta, apakah itu harus dizakati? Pertanyaan yang pertama Ustadz ya. Terus pertanyaan dari saya Ustadz, saya ini Ustadz hidup di kota Lawang, dan saya dididik ngaji di Nahdo, Bunyai. Dan saya ditinggal mati oleh abi saya sejak saya umur 6 tahun. Dan saya setiap sholat itu saya mendoakan orang tua saya, terutama abi saya meninggal. Dan saya bacakan Fatihah. Allahumma betul, sampai saya sekarang lupa Ustadz, karena saya mulai dari dulu saya bacanya seperti ini ya, kalau tidak salah saya tujukan Fatihah itu untuk abi saya, dan itu sampai saya besar. Dan setelah saya sekarang ini mendapatkan bahwa kalau mendoakan orang tua itu harus dengan istighfar. Nah, yang saya tanyakan, istighfar ini berbentuk doa misalnya seperti tadi, Allahumma firlahu, itu dan lain-lainnya seperti Ustadz katakan tadi, atau istighfar seperti biasanya, istighfar, yakni istighfar astaghfirullahaladzim. Nah, saya ingin penjelasan itu, karena saya selalu lihat Ustadz Subhan itu mengatakan istighfarlah untuk orang tuamu, karena waktu itu ada malaikat menyambut dan berhenti, karena loh kenapa berhenti? Karena istighfar dari anakmu. Lah itu istighfar yang berupa doa, atau istighfar kita yang baca astagfirullah tapi ditujukan untuk orang tua. Itu ya Ustadz ya, yang pertama ya tadi pertanyaan saya. Dan yang kedua masalah Fatihah tadi, saya bacakan untuk orang tua saya, karena Ustadz dan saya dan ngaji, saya tujukan untuk juga karena saya dididik seperti itu di kalangan Nahdlatul dulu. Lah setelah itu saya melaksanakan itu. Setelah saya tahu, waktu saya kuliah, saya berhenti membaca Fatihah tadi, dan saya berhenti juga untuk mengaji. Jadi saya cuma Rabbi Firli. Tapi setelah itu, saya waktu malam-malam itu mimpi Ustadz, didatangi abi saya. Dia bilang gini ke saya, Nur, kenapa kau tidak ngirim ke saya? Tidak tahu itu mimpi itu apa.
yakni bunga mimpi atau itu teguran, terus saya kembali lagi saya bacakan itu. Padahal saya tidak pernah diimpeni mulai saya umur sejak ditinggal sampai saya mahasiswa. Berarti saya sudah berumur waktu itu 18-19 tahun. Lah itu apa ada kaitannya? Terus ada orang satu cerita bahwa temannya itu meninggal. Terus dia itu mendoakan dengan Fatihah. Terus dia juga diimpeni. Saya itu pernah cerita, Dok, aku juga begitu. Kirimanmu yang berupa Fatihah itu paling nikmat di kuburku. Katanya gitu. Apa itu betul ataupun itu ya secara saya mengalami sendiri gitu loh, Ustaz. Apakah itu boleh? Fatihah itu kan berupa Quran, yakni ayat-ayat di Quran. Kan sama saja dengan membaca Quran. Tapi kita tujukan untuk orang tua. Apakah boleh ataupun gimana? Saya perlu penjelasan yang jelas. Mungkin Ustadz bisa sekarang ngasih ulasan gitu loh. Mumpung ini masalah kematian. Demikian. Iya, jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan apa yang seharusnya kita lakukan ketika orang tua kita meninggal dunia. Itu intinya ya. Apa amalan yang bisa kita lanjutkan agar orang tua kita ya hidup lebih tenang di sana. Yang jelas kalau bicara istighfar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan jenazah, lalu beliau berdiri mengatakan istaghfiru li akhikum. Beliau mengatakan istighfarlah buat saudara kalian. Artinya istighfar, mohonkan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit, dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Bicara bagaimana istighfar itu, istighfar ini boleh jadi kita mengatakan Allahumma ghfir lahu, itu artinya kita memohonkan ampun buat dia, ya Allah ampuni dia, itu secara bahasa. Atau kita beristighfar mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi, itu berarti aku mohon ampun buat ibu, buat abah dan ibuku. Tapi bukan astaghfirullah kemudian kita kirimkan, bukan. Jadi tidak mengirimkan istighfar, tapi memohon kepada Allah agar diampuni orang tua kita. Itu makna istighfar. Bagaimana nanti orang tua ya, orang tua ini ketika di surga, kita itu semua tahu dengan amalan kita. Ada orang tua yang ditaruh di tempat yang istimewa di surga Allah Azza wa Jalla. Dia tanya, anna li hadza, kok bisa aku berada di tempat ini? Maka dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka, itu karena istighfar anakmu buat dirimu. Jadi itu bicara istighfar. Jadi memohonkan ampun baik dengan doa Allahumma ghfir lahu. Kita tadi bicara bukan hanya istighfar ya, tapi doa. Karena ketika Nabi SAW menyebutkan amalan yang tidak terputus, salah satunya anak soleh yang mendoakan. Jadi bukan hanya istighfar, tapi doa. Doa istighfar dan doa-doa lainnya. Baik, kalau pertanyaannya mengirimkan Al-Fatihah, ada khilaf di antara para ulama, apakah mengirimkan bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit? Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau secara praktek di masa Nabi SAW memang nggak ketemu, nggak ada cerita para sahabat mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, wala cerita Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, enggak. Tapi sebagian mengatakan bacaan Al-Quran itu, baik itu Al-Fatihah, itu sampai kepada mayit, sebagaimana sampainya sodakoh kepada mayit. Namun yang jadi masalah, Al-Imam Syafi'i sini mengatakan nggak nyampe. Bacaan Al-Quran termasuk dalam Fatihah nggak nyampe, kata dia. Jadi ketika ada khilaf di antara para ulama, kemudian secara praktek di masa Nabi SAW juga tidak terjadi, maka kita sebagai seorang muslim ambil yang paling aman. Mana yang paling aman? Ya istighfar, ampuni dia. Kalau bicara mimpi, mimpi itu tidak dapat menjadi syariat ya. Artinya kemudian dengan mimpi itu terbukti bahwasanya Al-Fatihah itu nyampe. Kan dia dalilnya apa? Oh, saya mimpi gitu loh. Enggak. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul SAW.
dan juga ijma' para ulama seperti itu. Jadi ada yang mengkiaskan karena sodako nyampe berarti bacaan Quran juga nyampe. Maka di madhab Hambali mereka berpendapat nyampe bacaan Quran itu. Jadi orang baca Al-Quran, baca tabarok ya, umpamanya, kemudian dia niatkan, ya Allah, pahalaku ini, pahala bacaanku ini buat ummiku ya Allah, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Semoga kita bisa lebih baik lagi sama orang tua kita. Nah, turun sih warisan, dapat warisan. oh iya, pertanyaan tentang warisan ya. Iya, zakat ini ingat syaratnya zakat mal itu apa? Harus haul dan nisab. Kalau zakat itu atau warisan itu sudah sampai haul dan nisab, maka dikeluarkan. Tapi kalau enggak, umpamanya pembagian waris, abahnya meninggal dunia, 5 bulan kemudian dibagi warisnya, dan abah sudah mengeluarkan zakat. Jadi 5 bulan ini kan belum sampai haul. Kemudian 50 juta juga belum sampai nisab. Jadi dikeluarkan kalau sampai nisab dan haul. Itu intinya. Kalau sampai haul tapi nggak sampai nisab, nggak wajib. Boleh jadi memang anak warisannya nggak banyak Ustaz, 50 juta. Tapi anak punya tabungan 50 juta juga gitu loh. Jadi ini digabungkan, nanti dilihat 100 juta itu sampai nisab apa enggak? Sekarang harga emas berapa? Oh enggak, lebih 1,2 dikali 85. Kalau memang sudah nyampe, maka dikeluarkan zakatnya. Itu berkaitan dengan warisan. Jadi ada warisan yang ditunda 5 tahun tidak dibagi-bagi ya. Nah, itu nanti tiap tahun ada zakatnya. Itu perlu diperhatikan. Gimana? Oh iya, kalau berbentuk rumah itu dijual atau tidak? Kalau rumah itu dijual dengan bukan karena kebutuhan ya, tapi karena mencari keuntungan dari penjualan rumah tersebut. Karena ada orang memang yang jual rumah itu cari keuntungan. Ketika dia menjualnya sebagai barang dagangan, maka ada zakatnya. Tapi kalau dia jual, enggak, kita bukan jual untuk cari keuntungan, tapi karena memang tidak punya fulus keluarga ini, menjual itu untuk dibagi, maka nggak ada zakatnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, pertanyaan terakhir mungkin. Saya dapat cerita kalau di dalam kubur itu katanya ada temennya gitu Ustaz, seperti jodohnya gitu Ustaz. Ada temennya? Iya, maksudnya itu katanya berupa amalan. Kalau amalnya bagus itu berupa cowok ganteng, kalau umpamanya yang perempuan yang kalau yang laki dapat cewek yang cantik, katanya gitu Ustaz. Apa benar Ustaz? Iya. Dan itu sampai kiamat ada terus apa gimana Ustaz? Ya Ustaz, terima kasih, jazakumullah. Iya, jamaah. Berkaitan dengan seorang yang sudah meninggal dunia di alam kubur sana. Orang kalau sendiri itu sumpah, walaupun dia di rumah yang indah. Maka disebutkan dalam hadis Bara, memang Allah akan kirimkan seseorang. Kalau orang ini orang soleh, akan datang orang yang indah dilihat. Yang disebutkan memang rajul. Boleh jadi karena orangnya laki yang meninggal, maka temannya laki. Temannya laki. Kalau perempuan, temannya mungkin perempuan, karena perempuan ini asyik kalau ngomong sama perempuan gitu. Laki asyik kalau ngomong sama laki. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang disebutkan sama Nabi SAW, akan datang seseorang yang wajahnya indah, yang aromanya wangi, yang pakaiannya menarik. Lalu orang ini tanya, engkau siapa? Wajahmu wajah orang baik, kata dia. Qala, engkau nggak kenal sama aku. Ana amaluka saleh. Aku amal solehmu, kata dia. Maka dia yang akan mendampingi.
Sampai kapan? Ya wallahu alam. Jadi di alam kubur itu ada fase nanti orang itu dibikin tidur ya, karena dia ada yang ketika tahu dia dibukakan pintu surga, dia mengatakan aqimis saa, ya Allah bangkitkan hari kiamat. Dia kepingin kiamat itu dibangkitkan. Karena dia kepingin masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan nanti ruhnya orang yang mati ini, kalau dia orang soleh, akan Allah letakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Tasrahu fi asjaril jannah. Dia akan berterbangan di pohon-pohon surga. Tapi kalau orang yang mati syahid itu bebas terbang kemana saja. Karena ketika kita mati semuanya tergantung amalannya. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu pertanyaan. Naam. Ustaz mau tanya, kan di Al-Quran pernah disebutkan bahwa mengistighfarkan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apakah itu juga termasuk mendoakan? Sudah Ustadz sudah lengkap. Terus ada ini titipan Ustadz satu tanya, ya. Mau tanya, katanya kalau ziarah kubur itu seorang perempuan satu kota, tapi Ustadz ya, tapi tanpa mahram, apakah boleh? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan istighfar yang di Al-Quran itu bukan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, tapi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Katakan semoga Allah merahmati keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika kecil. Tapi ketika orang mau doa ditambah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kemudian doa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, itu doa minta ampun saja. Tapi kan doa nggak harus itu saja. Kita bisa doa umpamanya Allahumma atiq riqaba abaina minan nar, ya Allah jauhkan lepaskan leher-leher orang tua kami dari api neraka, selamatkan orang tua kami dari api neraka. Atau kita doa Allahumma a'ti walidayya afiyah fi quburihima, ya Allah kasih afiah buat kedua orang tua kita di kuburannya. Jadi kalau Rabbighfirli itu hanya minta ampun, tapi kita doa lebih dari itu nggak apa-apa, dan tidak harus dengan bahasa Arab ya. Momennya ketika kita ingat sama orang tua kita, ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tua kita, kemudian kita doakan, ya Allah luaskan kuburannya, ya Allah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ziarah kubur. Iya. Jadi kalau bicara ziarah kubur atau ziarah ke rumahnya sohib pun, kalau tidak butuh safar maka tidak butuh mahram. Tidak membutuhkan mahram. Mahram itu dibutuhkan ketika safar. Tapi buat yang ziarah kubur, tolong adab ziarah kubur dijaga. Karena ada perempuan ziarah kubur ya, kadangkala dengan pakaiannya yang tidak syar'i seperti itu. Akhirnya orang di kuburan yang seharusnya ingat mati, ngelihat harim-harim ini jadi tidak iling mati seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan adab ziarah kubur. Dan tujuan kita ziarah kubur dua. Yang pertama apa? Ingat mati. Yang kedua mendoakan. Kalau doa itu bisa di mana saja. Ada sebuah hadis, ini sebagai penutup jamaah. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa orang kalau ziarah kubur itu, ke kuburan orang yang dikenal, orang itu akan mengenali. Ini hadis Ibnu Abdul Bar dan disahihkan oleh sebagian ulama. Maka ketika kita ziarah ke kubur orang tua kita, kita datang, maka orang tua kita akan mengenali kita menurut sebagian ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar. Tapi paling tidak kalaupun dia tidak mengenali kita, kita sudah mendoakan dia dan kita mengingat kematian itu sendiri jamaah.
Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jawaban yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.